Kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Jadi pasal menjelaskan tentang hakikat daripada ilmu dan hakikat daripada ilmu fikih. Kalau ilmu itu menyeluruh, kalau fikih itu tentunya ilmu yang berkaitan dengan hukum, gitu ya. Dalam ilmu fikih berkaitan dengan ilmu ubudiyah dan juga ilmu muamalah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Bahwa sungguhnya menuntut ilmu, mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi tiap-tiap muslim dan muslimah. Artinya karena itu kewajiban, maka barang siapa yang tidak mencari ilmu, maka dia terkena dosa. Alhamdulillah, kalian ini sekarang sudah lepas dari kewajiban kalian karena kalian nuntut ilmu meskipun sambil ngantuk-ngantuk. Tapi yang jelas kalian kan niatnya sudah nyari ilmu ya. Yang namanya nyari itu nggak pasti nemu. Makanya kalian jangan kecewa ketika kalian mencari tapi tidak sesuai dengan harapan kita. Nggak usah kecewa. Yang jelas kita sudah menunaikan kewajiban kita. Kalian mondok ngaji, ini sudah satu kewajiban kita sudah hilang. Syukur-syukur ya kan. Syukur-syukur kita bisa sesuai harapan kita mendapatkan ilmu yang banyak gitu loh. I'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya bagi seorang muslim, baik itu muslim laki-laki ataupun muslim perempuan, itu tidak diwajibkan menuntut semua ilmu. Tidak. Kata Kiai Musonib, tidak semua ilmu itu wajib dipelajari, wajib dicari, tidak wajib. Artinya bukan berarti karena tidak wajib kalian tidak mau belajar ilmu yang lain, enggak, tidak wajib. Cuma bal yuftaradu alaihi talabu ilmil hali. Bahkan yang wajib bagi kita seorang muslim, yang wajib adalah mencari ilmul hal. Padahal ilmu hal itu cangkupannya lebih banyak loh. Ilmu hal itu apa? Ilmu yang yang bisa membawa kita agar supaya sesuatu yang kita kerjakan itu berilmu gitu loh. Punya dalil, punya dasar. Makanya nanti dijelaskan di belakang itu. Bagi pedagang itu wajib mencari ilmu bagaimana caranya berbisnis. Maka Kiai Musonib mengatakan bahwa yang diwajibkan bagi orang muslim adalah mencari ilmul hal. Nah, ini mana tadi? Kama yuqalu afdhalul ilmi ilmul hali wa afdhalul amali hifdzul hali. Sebagaimana ada ungkapan lebih utamanya ilmu adalah ilmul hal, ilmu tingkah, dan lebih utamanya pekerjaan adalah apa? Hifdzul hal, menjaga tingkah laku kita. Itu ungkapan. Artinya yuftaradu 'alal muslimi talabu ilmi ma yaqahu lahu fi halihi fi ayyi halin kana. Maka kesimpulannya wajib bagi tiap-tiap muslim, baik itu laki-laki ataupun perempuan, wajib menuntut ilmu yang ilmu ma yaqa'u lahu fi halihi, menuntut ilmu yang dia pakai dalam keadaan, dalam posisi dia berada. Contohnya bagaimana? Nah, ini yang perlu harus dicontohkan. Fa innahu la budda lahu minas salat. Ini contohnya. Kata Kiai Musonib, kita tahu, kita sadar, kita tahu semua bahwa kita itu diwajibkan melaksanakan salat. Itu halia kita, tiap hari kita wajib mengerjakan sholat 5 waktu. Sehingga fayuftaradu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fis sholat. Maka kita wajib mencari ilmu sesuatu yang berkaitan dengan sholat. Berarti kita wajib mencari ilmu fikih, wajib mempelajari ilmu fikih. Kenapa? Karena di dalam fikih itu ada tuntutan kita bagaimana tata cara sholat kita yang benar. Paham maksud saya? Artinya berarti ilmu yang wajib kita pelajari itu adalah ilmu yang kita pakai keseharian kita.
dalam kehidupan kita. Makanya Ustadz bilang bahwa ilmu hal itu ternyata luas loh. Makanya kata Rasulullah, utlubal ilma walau bisin. Carilah ilmu sampai ke negeri Chinese. Itu maksudnya bagaimana? Kalau kita mencari ilmu agama di Cina kan kayaknya enggak ya. Wong ilmu agama itu pusatnya di Arab kan. Tapi Kanjeng Nabi menggambarkan seperti itu. Artinya ilmu yang kita pelajari bukan hanya ilmu yang konotasinya keagamaan saja, akan tetapi ilmu yang berkaitan dengan kehidupan kita. Nah sekarang begini, kira-kira orang secara logika orang yang hidupnya tidur makan, nggak nyari nggak nyari pekerjaan, nggak ikhtiar pekerjaan, kira-kira itu hidup nggak itu kira-kira secara logika kita? Kalau secara hakikat kan Allah menghidupkan, apa katanya Allah, meskipun nggak kerja nggak apa-apa ya hidup. Tapi kan secara logika kita, orang yang nggak kerja loh, diem aja di rumah tuh, makan nunggu orang yang nganterin, ya bisa, tapi secara logika itu nggak masuk gitu loh. Makanya karena kita mempunyai kewajiban untuk sholat, maka wajib hukumnya mempelajari tentang ilmu sholat. Wajibnya seperti apa? Biqadri ma yu'dhi bihi fardhos sholati, dengan sekiranya kadarnya adalah bagaimana sholat itu terpenuhi kewajibannya. Ya maka wajib kita mempelajari rukunnya sholat, syarat-syaratnya sholat, yang membatalkan sholat, kemakruhan sholat. Nah itu kan akhirnya wajib, kesunahannya sholat, sehingga rentetannya lebih banyak. Wa yajibu alaihi ilmu ma yaqulu biqadri ma yu'ti bihi alwajib li'anna ma yutawassalu bihi ila iqamatil fardi yakunu fardhon. Bukan hanya sholat saja yang kita pelajari, tapi sesuatu yang menyebabkan sholat sah. Wudu, ya kan? Wudu itu awalnya nggak wajib, tapi karena sholat tanpa wudu itu tidak sah, maka wajib wudu. Sehingga mempelajari tentang wudu juga wajib. Ya fikih itu sudah. Bukan hanya sholat saja, wa kadzalika fi shaum wa zakat in kana lahu malun. Sama. Wal haji in wajaba alaihi. Sama. Sesuatu yang wajib bagi kita. Puasa kita wajib, maka kita wajib mempelajari tentang puasa, tata caranya, rukun-rukunnya, syaratnya, yang membatalkannya dan lain sebagainya. Itu wajib. Wa kadzalika fil buyu. Nah ini, begitu juga hal yang sama dilakukan adalah tentang masalah buyu, masalah B. Wajib dipelajari ingkana ini ketika seorang muslim yatajarru berbisnis. Makanya kalau di dalamnya di syarahnya itu bukan hanya sesuatu yang mengenai tentang syaratnya B saja, akan tetapi adab dalam B, tata cara dalam B, akhlak dalam B wajib dipelajari. Oh B itu nggak boleh gurur, nggak boleh ngapusi. Nah, ini wajib dipelajari. Makanya ubudiyah, muamalah keseharian kita yang kita kerjakan, maka ilmunya menuntut haliyahnya itu hukumnya wajib. Maka dari itu kalau seperti ini kan berarti luas kewajiban itu. Sehingga sesuatu yang kita laksanakan kayak kalian sekarang menjadi siswa, kalian jadi santri, maka kalian wajib mempelajari tentang ilmu bagaimana jadi santri. Di antaranya yang ngaji akhlak, gitu kan? Akhirnya jadi ngaji akhlak jadi wajib. Begitu. Kila Muhammad tadi sudah di mana nih ya? Kila Muhammad bin Hasan, suatu ketika Syekh Muhammad bin Hasan ditanya, ala tasannafa kitaban fi zuhdi, kenapa engkau tidak mengarang kitab yang menerangkan tentang masalah zuhud, topo dunyo? Dijawab oleh Muhammad bin Hasan, beliau menjawab, qala sonaftu kitaban fil buyu yakni az-zuhud man yataharrazu anis subhati wal makruhati fit tijarah. Ini kata beliau, lah saya kan sudah ngarang kitab tentang zuhud karena saya mengarang kitab tentang B. Karena menurut beliau
zuhud itu apa? Bukan berarti zuhud tanpa tonpo dunyo, pergi ke alas, pergi ke gua, nggak menerima kehidupan nyata, bukan. Tapi menurut beliau zuhud itu adalah siapa? Siapa tadi? Man yataharrazu, orang yang menjaga minas subhati, dari sesuatu yang subhat, wal makruhati, dan sesuatu yang makruh, fit tijarati, dalam permasalahan berdagang. Jadi menurut beliau pedagang-pedagang yang menjauhkan dirinya dari subhat, yang menjauhkan dirinya dari kemakruhan, itu adalah orang zuhud. Artinya orang zuhud itu bukan berarti orang topo, pergi ke hutan, menghindar dari dunia, tidak. Bahkan pedagang yang menghindar dari subhat, menghindar dari makruh, itu juga termasuk orang yang zuhud. Wakadarikas di mana nih? Wakadarikas, sebentar.